Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, semuanya baik, tapi kok sepertinya lesu sekali. Oke, supaya biar semangat ketika ibu tanya gimana kabarnya hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, saya sehat. Yes, Allahu Akbar. Gitu ya, bisa? Bisa. Ayo kita coba ya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, saya sehat. Yes, Allahu Akbar. Oke, sepertinya sudah semangat semuanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya mana? Saya Ya, dipimpin doa ya. berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir atau semuanya hadir semua? Hadir. Semuanya hadir ya. Ya. Oke, tadi di rumah sudah pada sarapan apa belum? Sudah. Sudah, bagus. Nah, ibu sangat menganjurkan sekali kalian itu kalau sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan dulu. Oke, tahu kan ini jamnya mata pelajaran apa? Tahu. Tahu apa jam mata pelajaran apa hari ini? Akidah. Akhlak. Tadi malam ada yang sudah belajar apa belum? Belum. Oke, yaudah ibu kasih tahu ya. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat. Kesan kalian ketika mendengar kata hari akhir itu seperti apa? Takut, iya sama. Bu Guru juga takut. Semoga hari kiamat itu masih jauh ya. Ya. Amin. Oke. Amin. Untuk subbabnya nanti materi ini akan diajarkan oleh rekan-rekan Bu Fira yang cantik-cantik. Jadi nanti harus didengarkan, disimak dengan baik ya. Untuk subbabnya yang pertama nanti kalian akan diajak mengenal tentang hari akhir. Jadi hari akhir itu apa gitu ya? Materinya itu. Nah, yang kedua, nanti kalian juga akan dikasih pelajaran mengenal tentang nama-nama hari akhir. Jadi hari akhir itu namanya ada banyak nama lainnya ya. Nanti juga akan diajarkan. Nah, yang ketiga tentang tanda-tanda hari akhir. Nah, nanti akan dikasih tahu tanda-tanda hari akhir itu apa saja gitu ya. Dan yang terakhir nanti akan diajarkan juga hikmah beriman kepada hari akhir. Gitu ya. Semuanya sudah siap? Siap. Siap menerima pelajaran? Siap. Baik, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang materi mari mengenal hari akhir. Siapa yang sudah tahu hari akhir? Belum, Bu? Baik, Bu Guru jelaskan ya. Iman kepada hari akhir atau kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Jadi, hari akhir atau kiamat itu adalah dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Sudah paham anak-anak? Iya, Bu. Baik. Jadi, dengan demikian, setelah dunia hancur, maka akan ada kehidupan lagi di akhirat. Di akhirat akan hidup kekal atau abadi. Jadi siapa yang tahu apa definisi hari akhir? Nanti maju ke depan ya.
hari akhir atau kiamat adalah dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Jadi kita harus yakin bahwa di dunia ini, seluruh dunia ini akan hancur, yaitu yang dinamakan hari akhir atau kiamat. Oke, sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai pengertian hari akhir. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai nama-nama hari akhir. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama-nama hari akhir dengan sebutan yang berbeda-beda sesuai dengan peristiwa pada hari akhir terjadi. Nah, contohnya yang pertama ada Yaumul Qiyamah, yaitu hari kehancuran. Nah, pada hari kiamat, bumi dan pada hari kiamat merupakan hari yang paling akhir bagi kehidupan alam semesta. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan kehidupan yang baru, yaitu di alam akhirat. Yang kedua yaitu ada Yaumul Zalzalah, yaitu hari keguncangan. Nah, pada hari kiamat bumi itu mengalami keguncangan yang sangat dahsyat sekali. Kemudian gunung-gunung akan berhancuran dan manusia merasa kebingungan atas guncangan yang sangat dahsyat itu. Yang ketiga ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Ada yang tahu nggak kapan manusia yang mati akan dibangkitkan dari alam kubur? Tidak. Manusia yang mati akan dibangkitkan dari alam kubur, yaitu setelah manusia yang ada di bumi akan mati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Nah, kemudian maka bangkitlah semua manusia yang mati, termasuk mereka yang telah lama meninggal dunia. Yang keempat yaitu Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Pada hari itu manusia dikumpulkan dengan keadaan yang berbeda-beda sesuai perbuatan yang telah mereka lakukan di kehidupan dunia. Nah, yang kelima ada Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal. Pada hari perhitungan amal, manusia akan menerima buku catatan amal baik dan amal buruk. Kemudian masing-masing akan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah mereka lakukan. Pada hari itu mereka tidak akan bisa berbohong karena mulut mereka dikunci. Tangan dan kaki mereka akan bersaksi atas apa yang telah mereka lakukan di dunia. Yang keenam yaitu Yaumul Mizan, artinya hari pertimbangan amal. Nah, pada hari pertimbangan amal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menimbang amal buruk dan amal baik mereka. Apabila amal buruk lebih berat daripada amal baik, maka mereka akan mendapat kesengsaraan. Sebaliknya, apabila amal baik mereka lebih berat daripada amal buruk, maka mereka akan mendapat kebahagiaan. Yang ketujuh ada Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Nah, pada hari pembalasan ini perbuatan yang sekecil pun akan mendapat balasan. Contohnya, apabila ada orang yang suka berbuat baik, suka menolong, atau melakukan hal-hal kebaikan, maka mereka akan mendapat balasan dimasukkan ke surga. Sebaliknya, apabila ada orang yang suka berbuat jahat, suka meninggalkan sholat, maka mereka akan dimasukkan ke neraka. Yang kedelapan ada Yaumul Wa'id, yaitu hari terlaksananya ancaman. Pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan ancaman yang ada di dalam Al-Quran. Yang terakhir ada Yaumul Hasr, yaitu hari penyesalan. Nah, hari penyesalan datangnya selalu di akhir, karena manusia yang sudah berbuat baik, mereka juga akan menyesal. Mengapa mereka tidak melakukan amalan-amalan baik sejak dahulu? Mereka tidak menggunakan waktu
bumi digunakan untuk amal-amal kebaikan. Apalagi orang yang melakukan kebaikan buruk, mereka akan sangat menyesal sekali karena mereka tidak menggunakan waktu yang ada di dunia digunakan untuk melakukan kebaikan, tapi malah digunakan untuk melakukan amal-amal yang buruk. Nah, itu tadi materi mengenai nama-nama hari akhir. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Baik, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu hari kiamat dan juga nama-nama dari hari kiamat. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan mengenai tanda-tanda dari kiamat sughra atau kiamat kecil dan juga kiamat kubra atau kiamat besar. Yang pertama, langsung saja sudah Ibu Guru tulis di papan tulis tanda-tanda dari hari kiamat kecil atau kiamat sughra. Yang pertama, benda mati dapat bersuara seperti robot, televisi, dan juga handphone. Nah, di era milenial sekarang, kan kalian juga sudah tahu handphone ada suaranya, dan juga robot, televisi juga ada suaranya. Hal itu tersebut merupakan tanda-tanda dari hari kiamat kecil. Nah, yang kedua, dicabutnya ilmu agama ditandai dengan kematian ulama dan tidak ada penggantinya. Yang ketiga, laki-laki mirip perempuan dan juga perempuan mirip laki-laki. Nah, sekarang kan sudah banyak kayak orang yang transgender atau yang laki-laki terkadang memiliki gaun atau pakaian seperti perempuan dan juga sebaliknya. Yang keempat, semakin banyaknya kemaksiatan. Nah, di sini sudah sangat banyak, di mana-mana terdapat kemaksiatan, tidak hanya di sini, juga di seluruh dunia. Yang kelima, orang kaya diagung-agungkan. Yang keenam, ghibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. Yang ketujuh, jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Nah, di sini kita di kelas pun biasanya wanita lebih banyak daripada pria. Iya kan anak-anak? Yang terakhir, waktu terasa sangat cepat. Itu merupakan tanda-tanda dari hari kiamat kecil atau kiamat sughra. Sudah paham? Sudah. Baik, materi yang selanjutnya tentang tanda-tanda dari hari kiamat kubra atau kiamat besar. Nah, di sini tanda-tanda dari hari kiamat kubra atau kiamat besar ada 8. Yang pertama, munculnya Dajjal. Yang kedua, turunnya Nabi Isa. Yang ketiga, turunnya Imam Mahdi. Yang keempat, munculnya Dajjal. Yang kelima, munculnya kabut tipis. Yang keenam, terjadi gerhana matahari di barat dan juga timur. Yang ketujuh, matahari terbit dari arah barat. Dan yang terakhir, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan memperlihatkan kepada kalian ilustrasi video dari kiamat besar itu sendiri. Silakan disimak dengan baik-baik ya anak-anak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Selama beribu-ribu tahun lamanya manusia telah hidup di dunia. Zaman telah berlalu dan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan hidup manusia. Sebagian muslim meyakini bahwa manusia saat ini tengah hidup di akhir zaman dan hari kiamat atau hari akhir dibangkitkannya manusia akan segera tiba. Meskipun tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan datang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut adalah tanda-tanda hari kiamat besar yang perlu diketahui.
Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar dengan cara klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Terbitnya matahari dari arah barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Apabila orang-orang melihat hal ini, maka semua orang yang ada di atasnya beriman. Hal ini pada saat tidak berguna lagi. Iman seseorang yang memang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Kabut. Kabut tebal memenuhi antara langit dan bumi yang muncul sebelum kiamat datang, di mana akan mengambil nafas orang-orang kafir sehingga mereka hampir tercekik, sedangkan bagi orang-orang mukmin seperti mengalami pilek. Kabut ini berlangsung di bumi selama 40 hari. Munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Keluarnya binatang dari dalam bumi yang dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasih, yang dimana bahasa itu dapat dipahami oleh semua yang mendengarnya. Binatang atau dabah ini muncul di akhir zaman saat manusia telah mengalami kebobrokan, di mana para manusia meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganti agama yang benar. Dabah keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihi salam dan cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan wajah orang mukmin menjadi terang berkat tongkat tersebut sehingga dapat dikenali antara orang mukmin dan orang kafir. Munculnya Al-Masih Dajjal. Dinamai Al-A'war Ad-Dajjal karena dia buta sebelah matanya yang kanan. Fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang menimpa orang-orang di akhir zaman. Al-A'war Ad-Dajjal tidak hanya mengaku-ngaku sebagai nabi, bahkan dia juga mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Munculnya beberapa hal yang luar biasa melalui kedua tangannya sebagai bentuk istiraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan sebagai ujian bagi para manusia. Dia mengelilingi seluruh permukaan bumi. Semua daerah yang dia masuki pasti dia berbuat kerusakan di dalamnya, kecuali Mekah dan Madinah. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj merupakan kabilah dari keturunan Yafits bin Nuh. Mereka keluar di akhir zaman setelah dinding penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain jebol. Lantas mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam tindakan keji dan kerusakan. Saking banyaknya mereka memakan makanan dan tanaman apa saja yang dijumpainya dan meminum danau Tabariyah sampai seakan-akan tidak pernah ada airnya. Keluarnya api yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Api ini keluar dari tanah Aden, merupakan api besar yang menakutkan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memadamkannya. Api ini menggiring manusia ke padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sudah dipahami anak-anak video ilustrasi tanda-tanda hari kiamat besar tadi? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham, selanjutnya Ibu Guru akan kasih soal, kalian tulis dan dikerjakan di rumah masing-masing ya. Ya, Bu.
Soalnya sebutkan tanda-tanda hari kiamat kecil atau kiamat sugro. Nah, kan tadi sudah Ibu Guru jelaskan. Sudah paham kan anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sudah dicatat? Sudah, Bu. Oke, mungkin itu saja materi pembahasan kita hari ini. Ada kurangnya itu mohon maaf. Silakan dipelajari di rumah materi yang sudah Ibu Guru jelaskan, dan video yang sudah Ibu Guru tampilkan tadi silakan dipahami dengan baik juga. Oke? Iya, Bu. Terima kasih. Cukup di sini materi kita. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang tanda-tanda hari akhir, kita akan mempelajari tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir yang pertama akan memperkuat keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa. Yakni Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas seluruh bumi dan isinya. Yang kedua, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terdorong untuk selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memanfaatkan hidup di dunia untuk beramal soleh atau berbuat kebaikan. Dan yang kelima, hikmah dari beriman adalah kita akan selalu ingat kepada akhirat nantinya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, Bu. Ya, silahkan. Bu, bagaimana cara agar kita bisa selalu beriman kepada hari kiamat? Baik. Cara kita agar bisa beriman kepada hari akhir, yakni kita sebagai muslim harus mempelajari dan memahami segala sesuatu yang terkandung dalam Al-Quran, ya, dan serta menghayatinya. Seperti surat Asy-Syura ayat 18. Surat apa tadi? Asy-Syura ayat 18. Betul. Yang berbunyi, artinya orang-orang yang tidak percaya adanya hari akhir meminta agar hari tersebut akan segera terjadi, dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa hari akhir adalah benar atau akan terjadi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Bu. Maksud dari surat Al-Qur'an Al-Qari'ah ayat 1 sampai 3 bagaimana? Baik, mari kita baca dulu surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 3. 1, 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Artinya, Hari kiamat apa? Hari kiamat itu, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? baik. Kandungan yang ada di surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 3 ini berisi tentang pemberitahuan agar akan datangnya hari kiamat, dan pertanyaan apakah hari kiamat itu. Pertanyaan tentang hari kiamat itu bukan berarti ketidaktahuan Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk menarik perhatian siapa saja yang ingin mendengarnya. Bagaimana? Paham? Jadi, hari akhir tadi apa? Hari akhir adalah hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo.
Hai, halo. Hai, halo, hai. Oke, sepertinya semuanya masih semangat, masih konsentrasi ya. Ya. Oke, gimana pembelajarannya tadi? Seru nggak? Seru. Sekarang masih semangat ya? Ya. Masih. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang telah dijelaskan tadi. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak? Tidak. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, jika tidak ada yang mau bertanya, gantian ibu yang akan bertanya kepada kalian semua. Nanti yang bisa jawab akan mendapatkan nilai plus dari Bu Guru ya. Sudah siap? Ya. Siap. Oke, soal yang pertama. Apa yang dimaksud hari akhir? Saya Bu. Oke. Hari akhir adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta hancur dan seluruh makhluk binasa kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Oke, dapat nilai plus oleh Ahmada. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Sebutkan 2 saja nama lain dari hari akhir. Saya Bu. Ya, Nesa. Yaumul Zalzalah dan Yaumul Banget. Oke, nilai plus untuk Alvinesta. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Sebutkan 2 saja tanda-tanda kiamat kubra. Saya Bu. Ya, David. Munculnya Dajjal dan munculnya Nabi Isa ke bumi. Oke, David dapat nilai plus. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Sebutkan 1 saja hikmah beriman kepada hari akhir. Saya Bu. Oke, David lagi. Terdorong untuk taat beribadah kepada Allah. Ya, betul. Sepertinya semuanya memahami materi dengan sangat baik ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, jadi kesimpulannya hari akhir itu pasti terjadi. Entah kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Kita hanya harus yakin dan percaya. Kita tanamkan dalam hati kita bahwa hari kiamat itu pasti Ada. Nah, jika kalian tidak percaya kepada hari akhir, maka kalian akan termasuk atau tergolong sebagai orang yang kafir. Takut nggak jadi orang kafir? Takut. Jadi kita harus percaya ya kepada hari akhir. Amin. Oke, untuk tugasnya silahkan nanti dikerjakan di rumah ya. Buku Ya. paket halaman 40 ya, halaman 40 itu ada soal uraian 1 sampai 5, tolong dikerjakan. Pertemuan berikutnya akan kita bahas. Oke, semuanya bisa? Bisa. Ada ya satu hal yang perlu kalian ingat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka kelak akan mendapatkan kesuksesan. Nah, di sini siapa yang pengen sukses? Saya Bu. Semuanya pengen ya? Ya. Ya, karena kalian masih anak-anak dan masih berkewajiban untuk sekolah, maka kewajiban kalian sekarang adalah bersungguh-sungguh dalam belajar. Supaya ketika dewasa nanti akan menjadi orang yang sukses. Oke, sebelum Ibu tutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu dari Bu Fira. Jika ada kurang lebihnya, Fira mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.